olahraga. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfikri dari Prodi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Saya telah bergabung di UNESA sejak tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Permainan Olahraga Rekreasi dan Tradisional. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu keolahragaan pada semester 6. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang olahraga rekreasi, alat, fasilitas, serta teori dan praktik berbagai jenis olahraga rekreasi dan tradisional. Mahasiswa juga akan mempelajari klasifikasi dan pengembangan karir mereka di bidang rekreasi, di sekolah maupun luar sekolah, serta mengembangkan program olahraga rekreasi, teori dan praktiknya, serta pengelolaan kegiatan olahraga rekreasi atau wisata dan festival olahraga. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning, di mana mahasiswa pada pertemuan 1 hingga pertemuan ke-12 akan dibekali dengan teori dan praktik. Kemudian, pada pertemuan ke-13 hingga ke-16, mahasiswa diwajibkan membuat proyek seperti festival olahraga rekreasi di lingkup lokal maupun nasional. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPMK 1, memahami dan menguasai konsep-konsep dalam olahraga rekreasi. CPMK 2, memahami klasifikasi dan pengembangan karir di bidang olahraga rekreasi. CPMK 3, memahami dan menguasai konsep program olahraga rekreasi berbasis inovasi. CPMK 4, memahami olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi. CPMK 5, memahami alam sebagai media olahraga rekreasi. Yang selanjutnya adalah CPMK 6, melakukan inovasi olahraga rekreasi di alam bebas. Sementara itu, pembobotan pada mata kuliah ini adalah 1. Aktivitas partisipasif adalah 20%, penilaian hasil proyek atau penilaian produk 45%, praktik atau unjuk kerja 35%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-10, yaitu mahasiswa dapat memahami olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi. Adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen melakukan salam pembuka dan melakukan review terhadap pertemuan sebelumnya, serta menanyakan kondisi yang saat ini dialami mahasiswa, seperti di daerah badan atau mungkin sakit seperti itu. Pada bagian yang kedua, pada bagian penyajian, yaitu adalah dosen akan menyampaikan teori-teori terkait permainan tradisional yang akan dibahas pada pertemuan ke-10 ini. Selanjutnya, setelah dosen memberikan teori-teori terhadap permainan olahraga tradisional, yaitu hadang, dosen akan memberikan instruksi pada mahasiswa untuk melakukan pemanasan sebelum mahasiswa melakukan praktik pelaksanaan permainan olahraga tradisional hadang. Pada bagian terakhir atau ketiga, yaitu dosen menanyakan kembali terkait hal-hal yang telah dilakukan dan juga mereview bagian mana yang mahasiswa tidak mengerti. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran pada pertemuan 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik. Hari ini tepatnya di pertemuan ke-9 ya. Kita akan membahas materi tentang permainan tradisional. Salah
kita nanti akan bermain, juga nanti akan ada yang sebagai wasit dan jurinya. Sudah tahu apa yang akan kita mainkan hari ini? Ya. Belum tahu? Jadi hari ini nanti kita akan bermain gobak sodor atau yang biasa dikenal hadang ya. Jadi permainan tradisional ini salah satunya adalah yang nanti akan go internasional. Jadi Anda semuanya nanti di sini harus wajib bisa, karena juga permainan ini sudah difestivalkan ya secara nasional maupun daerah ya, sudah difestivalkan, dan juga sudah banyak tim-tim yang membuat permainan ini sebagai dikirim ke festival. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari ya, yang kita dapatkan bermanfaat untuk Anda semuanya. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Mulai. Memulai materi ya, sebelum kita bermain, kita pemanasan terlebih dahulu. Saya minta satu orang silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya pemanasan ya. Pemanasan statis, kemudian pemanasan dinamis, kemudian ada ABC drill, silakan ya. Siapa? Mengurangi ya, agar mengurangi risiko cedera dan ototnya bisa lebih panas. Oke, lebih panas ya. Jadi kita mempersiapkan otot kita. Ya. Karena hadang ini ya, salah satunya ada komponen gerak ya, komponen kondisi fisik yang dibutuhkan ya, apa kira-kira? Ya, ada stamina, terus apa lagi? Kelincahan, pasti ya. Apa lagi? Kardiovaskuler ya, stamina tadi bisa. Apa lagi? Kira-kira? Kekompakan ya, kondisi fisik apa aja? Salah satunya kekuatan juga, power juga ya. Karena untuk mendapatkan kelincahan ya, kita perlu power juga, untuk kekuatan juga. Ya, baik. Hari ini ya, depan Anda sudah ada lapangan hadang. Ya, ada yang tahu ukurannya berapa untuk lapangan hadang ini? Ya. Untuk panjang 15 meter. Oke. Kali 9 meter. 9 meter. Ya. Di sini sudah ada 15 kali 9 meter, tapi dibagi menjadi dua, ya, dua sisi, ada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi 4,5 kali 15 kalikan 2, 4,5. Ya. Oke. Jadi di sini nanti ada 5 pemain, ya, yang bertahan. Saya akan menjelaskan yang bertahan terlebih dahulu. Ada 5 pemain yang bertahan, ada yang di depan,
2, nomor 3 dan di belakang ya. Nomor 4. Kemudian ada satu lagi yang sisi tengah, sisi shouldernya ya. Jadi untuk yang di depan, kemudian nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya, hanya boleh berjalan kanan dan kiri seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 5, orang nomor 5 hanya boleh maju ataupun mundur saja, tidak boleh ke kanan atau ke kiri ya. Itu untuk yang bertahan. Jelas ya? Jelas. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Untuk jumlah keseluruhan pemain ada berapa? Apakah ada pemain cadangan? Oke, baik ya. Jadi di permainan hadang ini biasanya satu tim itu berisikan 8 sampai dengan 10 pemain ya. 5 pemain inti atau mungkin 3 pemain cadangan sampai dengan 5 pemain cadangan. Jadi yang bermain inti ya, main di tempat itu ada 5, cadangannya 3 sampai dengan 5 ya. Jadi nanti ketika, karena ini olahraga tradisional yang membutuhkan kondisi fisik yang sangat baik ya, kemudian resiko cedera juga besar, jadi nanti pasti harus ada cadangan hanya 3 orang sampai dengan 5 ya. Apakah boleh kurang? Silakan ya. Karena ini olahraga yang ya lumayan ya, setara dengan futsal, basket seperti itu ya. Dan ini mobilitasnya juga tinggi sekali, jadi Anda harus mempersiapkan fisik, kemudian ada pemain cadangan juga. Baik. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ya. Untuk mendapatkan poin ini apa cuma pemberangkatan atau juga pemberangkatan dan kembali lagi? Oke, ya. Tadi kita masih membahas tentang yang bertahan. Sekarang yang menyerang. Ya. Yang menyerang jumlahnya juga 5 orang. Ya, di bertahan 5 orang, menyerang juga 5 orang. Startnya nanti kita mulai dari sebelah sana, ya, ujung timur. Ya. Nanti setiap 1 orang menyeberang ya, sampai dengan garis finish itu dihitung 1 poin. Ya, jadi contoh seperti ini. Main pertama, ya, mulai dari sini berlari, misalkan seperti ini ya. Ini anggap saja sudah ada pemain bertahan. Lewati garis ini mendapatkan 1 Lagi seperti poin. ini. Kemudian balik lagi 1 juga di sini. Ya, balik lagi seperti ini di sini. Nanti ada 1 juga di sini. Ya. Jadi nanti akan ada wasit nanti akan di tengah, 1 wasit dan 2 pembantu wasit. Ya. 1 wasit nanti akan di tengah, ya, mengawasi jalannya pertandingan. Karena di sini wasit ada 3 bilik, ya, atau 4 garis. Jadi si wasit harus siap sedia melihat, oh ini terkena sentuhan, ya, terhadang, oh ini lolos. Nah, si wasit juga harus tahu. Kemudian pembantu wasit yang ada di sisi timur dan barat membantu menghitung skornya. Misalkan siapa namanya? Fauzan. Ya, Fauzan melewati di garis finish. Langsung bilang Fauzan 1 poin. Nanti pembantu wasit yang ada di sini akan menghitung, mengkalkulasi siapa saja yang sudah masuk ke sana berapa poin. Di akhir permainan nanti akan dijumlahkan. Pembantu 1 dan pembantu 2 kumpul akan dijumlahkan berapa poin yang sudah didapatkan oleh tim penyerang. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke. Ketika nanti tim penyerang ya, terkena atau terhadang oleh tim bertahan, langsung berganti penyerang dan penjaganya. Jadi yang penjaga jadi tim penyerang, yang menyerang menjadi tim bertahan. Dan kemudian perkenaannya ya harus tim bertahan ya, yang dianggap sah terhadang ya,
Tim bertahan harus melewati atau nempel dari garis yang sudah disediakan. Misalkan di sini ya, Mas Ilham mau nyerang ke sana. Ya. Seperti ini misalkan, kakinya kena hadang. Ya. Kemudian saya posisi kemudian misalkan kemudian saya sentuh Mas Ilham seperti ini. Tidak sah. Mas Ilham masih lolos. Ini bukan menghadang. Ya. Namanya menghadang itu kan dia harus di depannya, harus berhadapan-hadapan. Jadi pahami ya. Kemudian kita menyerangnya di sana. Apa namanya? Berarti menghadangnya. Kita lihat Mas Ilham kemana menyerang. Ketika menyerangnya di sana, berarti menghadangnya harus seperti ini, berlawanan. Ketika Mas Ilham datang dari sana, saya harus menghadang di sini agar sah hadangan ini. Ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita coba bermain permainan tradisional hadang. Siap? Siap. Ada yang mau menjadi wasit di sini? Oke, siap. Silakan ke tempat dulu, wasit. Ada yang mau menjadi pembantu wasit? 1 dan 2. Oke, masuk menempati tempatnya. Silakan cari sekarang. Ada di sana, ada di sini. Oke, ini sisa 10 orang. Silakan cari sekarang teman yang sepadan. Entah itu posisi fisiknya, kekuatannya yang sepadan. Silakan lakukan switch 1 kali saja. Nanti yang kalah jadi pihak yang bertahan, yang menang jadi pihak yang menyerah. Jadi pahami? Silakan, yuk. Silakan, yuk.
bisa berpindah atau tidak bisa keluar dari kamarnya ya selama 2 menit itu dilakukan pergantian. Ada juga yang 30 detik ya, 30 detik tidak berganti, itu tim bertahan mendapatkan poin ya. Jadi tim bertahan tidak hanya menghadang saja, tapi ketika tim penyerang tidak mendapatkan poin, tidak berpindah, itu nanti tim bertahan akan mendapatkan poin. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi karena permainan tradisional ini masih belum ada peraturan yang baku ya, di setiap daerahnya, karena tradisional di sana dan nanti mungkin di Jawa Timur ada peraturan yang berbeda. Jadi maka dari itu Anda nantinya ya agent-agent untuk olahraga rekreasi ini harus bisa menyatukan bagaimana caranya ya. Anda bisa menyatukan untuk membakukan peraturan terutama permainan hadang. Ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ya. Ya. Untuk bagian penyerang, ketika sudah dari start terus ke finish, untuk pengembalian apakah nunggu peluit dari wasit atau langsung bisa masuk lagi, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Peluit hanya dimulai ya, atau dibunyikan ketika permainan berlangsung, ketika permainan akan dimulai, atau mungkin ada yang terkena hadangan. Jadi ketika peluit tidak ada, ya silakan. Setelah Anda sudah mencapai garis finish, mau kembali lagi, boleh silakan. Ya. Sampai dengan waktunya habis juga. Ya. Ada yang kelupaan tadi. Ya. Waktunya permainan adalah 2 kali 15 menit. Seperti itu. Ya. Jadi nanti 2 kali 15 menit sebanyak-banyaknya. Ya. Start, finish, lagi kembali lagi. Start, finish sampai ada yang terkena hadangan, ya, atau mungkin waktunya sudah habis. Nanti akan dikalkulasi seperti tadi ya. Jadi harus awas. Berapa tadi yang masuk di sini? 7. Oke. Yang masuk di sana? 3. Ya, jadi 10. Ya. Untuk tim yang kedua. Tim yang pertama tadi berapa? Belum ada. Ya, kosong. Jadi skornya 10. Ya. Paham ya? Oke, baik. Jadi nanti ya silakan dipahami lagi tentang permainan hadang ini ya di rumah masing-masing ya. Silakan dipahami, bisa Anda bermain bersama dengan teman-teman atau mungkin bisa bermain dengan keluarganya ya, atau mungkin di kampung ketika tidak ada olahraga yang dimainkan di sana, Anda bisa membawakan permainan tadi ya, mengajak anak-anak di sana ya, mungkin remaja-remaja untuk berolahraga bersama ya, terutama hadang ya. Permainannya simpel, tidak butuh banyak sekali peralatan ya. Jadi seperti ini, kita hanya mungkin butuh penggaris saja, untuk meteran saja, untuk mengukur berapa panjang lapangan ya. Baik, ada yang tanyakan lagi mungkin? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini cukup ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya, di jam dan hari yang sama. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang permainan tradisional yang sudah difestivalkan ya, salah satunya adalah hadang. Baik ya, saya rasa cukup. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak tanpa penghormatan, buat barisan, jalan.